Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pengantar ilmu pendidikan yang berbobot 2 SKS. Dalam pertemuannya kita 14 kali pertemuan. Dalam materi ini kita mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan sifat dan hakikat manusia. Yang kedua, mendeskripsikan hakikat pendidik. Yang ketiga adalah menganalisis perwujudan dari sifat hakikat manusia. Lalu yang keempat, menguraikan 4 dimensi dari manusia. Yang kelima, mensintetiskan hubungan hakikat manusia dengan pendidik. Baik, untuk pertemuan pertama kita akan mempelajari tentang hakikat manusia dan pengembangannya. Di sini manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna dengan ciri khas yang sangat berbeda dari hewan. Ciri khas dari manusia yang membedakan dari hewan yaitu hakikat manusianya, karena manusia mempunyai akal, nalar, dan pikiran yang berbeda sekali yang dimiliki oleh hewan. Di sini wujud sifat hakikat manusia sendiri dikemukakan oleh eksistensialisme. Yang dimaksudkan adalah membenahi dalam konsep-konsep pendidikan. Yang pertama, kepemilikan hati. Kata hati juga sering disebutkan dengan istilah hati nurani, lubuk hati. Karena untuk sifat dan hakikat manusia memang memiliki kata hati. Hati nurani, lubuk hati, dan suara hati. Itu yang akan membedakan dari manusia dengan hewan. Nah, di sini adalah kata hati kemampuan membuat keputusan, baik buruk, salah, atau sebagainya. Di sini juga, kenapa kata hati mempunyai kemampuan untuk memberikan keputusan? Karena ketika manusia mendapatkan permasalahan, maka manusia akan bisa memutuskan dengan bagaimana untuk mencari jalan keluarnya. Contohnya ketika ada mendapatkan permasalahan dengan pembelajaran. Nah, adik-adik kan calon pendidik, calon ibu guru dan bapak guru. Ketika di kelas mempunyai permasalahan dengan peserta didiknya, maka sudah bisa memutuskan atau memberikan solusi kepada peserta didiknya tersebut. Di sini ada nomor 2 adalah moral. Nah, moral sendiri adalah perbuatan yang menyertai kata hati. Dengan kata lain adalah perbuatan itu sendiri. Di sini moral juga dapat diartikan dengan kepribadian yang baik. Lalu kemampuan menyadari diri. Di sini kaum rasionalis memberikan perbedaan manusia dengan hewan. Nah, ini yang membedakan dari kaum rasionalis. Membedakan antara manusia dengan hewan. Di sini kemampuannya adalah untuk manusia mampu menyadari diri. Kekurangan dirinya seperti apa, lalu kemampuan dirinya seperti apa. Itu akan dimiliki oleh manusia. Lalu berkat kemampuan itu manusia juga bisa menyadari ciri khas, karena setiap manusia akan mempunyai ciri khas yang berbeda. Baik dari segi perilaku, kepribadian, dan lain sebagainya. Lalu kemampuan bertanggung jawab. Sebagai manusia ya pasti bisa bertanggung jawab, berbeda dengan hewan. Kalau manusia mampu bertanggung jawab, contohnya ketika kita sudah mengajar, untuk rekan-rekan mahasiswa yang sudah menjadi guru atau yang akan mengajar, dapat bertanggung jawab dengan diri sendiri. Contohnya, saya sebagai apa saat ini? Misalkan, saya sedang menjadi guru nih, saya sedang mengajar di kelas. Nah, seorang guru kan bertanggung jawab atas peserta didiknya, baik pendidikannya, perilaku peserta didiknya, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada kemampuan menghayati suatu kebahagiaan. Manusia pada hakikatnya bisa menghayati suatu kebahagiaan, baik dalam perasaan maupun dari aspek kepribadian. Biasanya kalau manusia bisa menghayati kebahagiaan, dia pasti akan bermain dengan akal pikiran dan akan berhubungan. Karena kalau misalkan kita bahagia akan terlihat dari gestur tubuh, dari wajah, dan lain sebagainya, itu akan ikut berperan, akan terlihat. Ketika kita sedih akan terlihat dari gestur, itu akan terlihat juga.
Lalu di sini ada kebebasan. Nah, kebebasan sendiri adalah rasa bebas, tidak terikat dengan apapun. Itu sesuai dengan kodrat manusia. Sebab sebagai manusia kan tidak mau terikat. Kita harus bebas menentukan pilihan. Manusia bisa menentukan pilihan. Sebatas pilihan itu baik atau buruk. Lalu di sini kebiasaan menjalankan kewajiban dan menyadari hak. Kewajiban dan hak ini selalu berdampingan. Contoh, hak rekan-rekan mahasiswa sebagai mahasiswa tentu mempunyai hak untuk mendapatkan pembelajaran dari dosen. Begitu pula dosen mempunyai kewajiban untuk memberikan ilmu-ilmu yang akan digunakan kelak ketika mahasiswa sudah berada di lingkungan masyarakat. Juga manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia akan membutuhkan orang lain untuk berinteraksi. Lalu kemampuan berinteraksi diri. Nah, di sini juga ada kaitannya dengan sosial. Karena manusia kan makhluk sosial, tidak bisa bergantung dengan orang lain. Maksudnya tidak bisa bergantung dengan diri sendiri. Pasti bergantung dengan orang lain juga. Akan membutuhkan. Di sini kemampuan berinteraksi diri. Mampu mengatasi batasan-batasan yang membelenggu diri, artinya dia dapat berinteraksi dengan masyarakat, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Lalu ada dimensi hakikat manusia. Di sini individu yang dilahirkan itu dibekali hakikat manusia untuk pengembangan diri. Dalam tujuannya untuk melanjutkan hidupnya. Biasanya kemampuan-kemampuan pada manusia akan terus berkembang. Contohnya bayi yang baru lahir, kemampuannya hanya menangis. Lalu setelah itu dia akan dapat mewujudkan keinginannya. Ketika minta air minum, minta makan, dia akan mengekspresikan dengan tujuan keinginannya. Lalu dimensi pada hakikat manusia ini ada beberapa dimensi. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk pribadi atau individu. Kenapa manusia sebagai makhluk pribadi atau individu? Karena manusia sendiri itu mempunyai hak atas diri sendiri atau individu. Kita harus bagaimana? Kita akan menentukan arah kemana. Lalu manusia sebagai makhluk sosial. Nah, seperti tadi dari awal saya jelaskan, makhluk sosial adalah yang membutuhkan orang lain. Apapun pasti akan membutuhkan orang lain. Karena kita makhluk sosial. Lalu manusia sebagai kesusilaan. Sebagai manusia, hakikat dari manusia itu tadi, manusia dapat menjaga moral, dapat menjaga perilaku. Apalagi rekan-rekan mahasiswa kan, sebagai calon pendidik ataupun yang sudah mengajar, tentu harus tetap menjaga attitude kita, moral kita di hadapan orang lain maupun peserta didik. Lalu manusia sebagai beragama, makhluk beragama. Nah, di sini sebagai makhluk beragama, manusia akan tetap mempunyai Tuhan dan akan menjalankan aturan-aturan yang ditentukan oleh agamanya. Entah itu agama apapun, pasti akan mengikuti aturan-aturan yang sudah berlaku di dalam agamanya. Lalu di sini pengembangan dimensi dari hakikat manusia, yaitu pengembangan dari dimensi keindividuan. Di sini diimbangi dengan dimensi kesosialan. Nah, kenapa? Ya karena individu tentu akan berhubungan dengan manusia lain. Baik ketika berada di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, berteman, dan lain sebagainya. Tentu akan mengedepankan dimensi kesosialan. Lalu pengembangan hakikat dimensi manusia ada dua. Yang pertama, pengembangan yang utuh. Di sini maksudnya adalah manusia itu dapat tumbuh dan berkembang secara selaras. Kenapa? Karena manusia akan mengalami perkembangan dari mulai lahir sampai dia masuk ke liang kubur. Dia akan terus berkembang. Kecuali sudah masuk liang kubur akan berhenti perkembangannya. Lalu pengembangan hakikat manusia yang tidak utuh. Maksudnya di sini adalah ada beberapa pengembangan dari kesosialan yang didominasi oleh keindividualan. Nah, di sini biasanya akan membentuk kepribadian tidak baik. Dia akan membentuk kepribadian yang tertutup.
Biasanya tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat atau di lingkungan sekitar. Dia akan tertutup sekali. Jadi tidak bisa berteman. Dalam mengambil keputusan biasanya kalau memang berkepribadian yang tidak baik, dia akan bingung. Karena dia biasanya akan stuck dengan dirinya sendiri. Dia tidak mau menerima pendapat orang lain. Lalu di sini ada pandangan dari seorang ahli yang bernama Martin. Menurut beliau yang alirannya berkembang pada tahun 1961 berpendapat bahwa jadi keberadaan manusia itu berpotensi dari kemestaan. Artinya di sini adalah manusia menjadi pusat ketidakterdugaan. Karena bisa mengandung buruk dan baik. Karena tidak bisa diduga. Kita bisa melihat dari di mana dia berada atau di mana dia berinteraksi. Seperti itu. Lalu ada pandangan dari behavioristik. Di sini perilaku manusia dari reaksi adaptasi dari lingkungan sekitar. Nah, sebenarnya masih berkaitan dengan tadi ya dari yang pendapat ahli yang pertama. Di sini manusia tingkah laku maupun sepenuhnya dikontrol oleh faktor yang datang dari luar. Artinya perilaku manusia akan berhubungan dengan faktor dari luar. Kenapa seperti itu? Karena dapat kita temui ketika dia di rumah baik-baik saja, tidak menunjukkan perilaku yang aneh-aneh. Tapi ketika dia sudah berada di luar, biasanya anak-anak akan melakukan hal yang aneh. Itu karena faktor lingkungan. Karena kan anak-anak dari usia SMP sampai SMA kelas 3 biasanya akan mencari jati diri mereka. Mereka akan terus mencoba. Nah, di sini dari faktor lingkungan yang mulai bisa mengkontaminasi dari perilaku si anak tersebut. Lalu di sini ada pandangan dari hakikat manusia. Pertama dari psikoanalitik, yaitu perilaku manusia pada dasarnya dikontrol oleh kekuatan psikologis, keinginan, egonya. Kenapa seperti itu? Karena biasanya manusia menginginkan hal yang lebih dari kekuatan dirinya atau kemampuan dirinya. Lalu pandangan hakikat manusia menurut aliran humanisme. Di sini humanisme berpendapat bahwa terhadap diri sendiri berperilaku positif atau berperilaku rasional. Di sini termasuk mengontrol dan mengatur dirinya. Dia bisa menentukan, oh ternyata dari pandangan humanisme dan psikoanalitik itu berbeda. Kalau yang pertama, dia untuk memenuhi keinginannya dia akan melakukan keinginannya. Tapi kalau dari aliran humanisme, dia akan bisa mengontrol keinginan dirinya. Contohnya, ketika dia ingin sesuatu yang di luar kemampuannya. Kalau dari pandangan psikoanalitik itu, dia akan mampu terus mengikuti egonya. Tapi kalau dari pandangan humanisme itu tidak. Baik, kita akhiri materi sampai di sini. Nanti kita bertemu lagi dengan materi yang kedua. Ibu harapkan rekan-rekan mahasiswa dapat mempraktikkan apa yang sudah kita dapat pada saat ini, materi yang pada saat ini saya sampaikan. Baik, untuk akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.